Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Sur. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan dimurahkan rezekinya juga dilancarkan jalan urusannya. Serta apa yang kita cita-citakan terwujud sesuai harapan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang rasanya bisa share lagi kegiatan saya, kegiatan ibu rumah tangga yang tinggal di desa dengan rumah yang sangat sederhana. Baiklah teman-teman, di sini saya awali kegiatannya mulai dari saya ganti wallpaper dinding. Karena wallpaper yang awal tadi udah kusam dan sobek, makanya di sini saya ganti yang baru. Kebetulan wallpaper yang baru ini masih ada sisa yang kemarin saya pasang wallpaper yang di dekat kompor, dan posisinya di sini di belakang pintu ya teman-teman. Saya pasang wallpaper karena papan pintu agak jarang. Oke, di sini saya lanjut berberes di dapur dan bersih-bersih di area kompor. Dan sebelum saya bersih-bersih, mau saya isi dulu asam suntik ke dalam toples. Kebetulan kemarin itu dikasih teman, jadi belum saya isi ke dalam toples. Makanya di sini saya isi karena udah beberapa hari asam suntik itu di dalam wadah yang terbuka. Oh ya teman-teman, di daerah saya lagi musim hujan. Gimana ya teman-teman di daerah teman-teman? Apakah musim panas dan hujan juga? Karena cuaca lagi hujan jadi pinginnya buat cemilan. Anak-anak juga minta buat makanan. Jadi di sini saya buat pisang sale goreng. Kebetulan di sini di rumah saya ada stok pisang sale yang udah saya buat. Kemarin itu ada saya buat video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikutinya pasti tahu pisang sale yang saya buat kemarin. Nah, ini dia pisang salenya udah saya simpan di dalam toples. Jadi buat stok sehari-hari gitu ya teman-teman, kalau anak-anak lagi minta cemilan, jadi saya buat, saya goreng. Karena di luar hujan deras, jadi suasananya dingin, pinginnya ngemil yang panas-panas, makanya di sini saya buat, saya goreng pisang sale. Karena pisang sale yang ada stok di rumah, yang ada makanan di rumah, kalau kita cari keluar nggak bisa keluar ya teman-teman karena hujan deras. Jadi di sini, saya olah aja apa yang ada. Kebetulan ada pisang sale, ya udah saya goreng pisang sale aja. Di sini saya goreng cuma 2 kali ya teman-teman, nggak banyak. Cukup untuk saya dan anak-anak aja karena kami di rumah cuma bertiga. Pak Su sekarang itu lagi nggak ada di rumah, udah pergi ke laut. Jadi di sini saya goreng cukup 2 kali goreng. Cukup untuk kami aja yang bertiga makannya di rumah. Anak-anak saya tuh paling senang kalau saya tuh mau buat cemilan seperti ini. Mereka tuh walaupun di luar hujan deras, tapi mereka nggak pernah tidur gitu ya teman-teman. Asik main-mainan, asik lari-larian ya, di kamar. Dan di kasur itu jangan kita lihat ya teman-teman, pastinya berantakan sekali, main bantal, main selimut. Jadi kalau udah hujan seperti ini, mereka itu seringkali mainnya di kasur, di tempat tidur. Oke, di sini saya lanjut lagi mau pasang gorden di ruangan depan ya, ruangan serbaguna kalau saya bilang. Karena di sini semuanya kegiatan sering saya lakukan, baik itu nyetrika, nonton TV, kadang-kadang anak-anak lari-larian juga di sini. Jadi sebelumnya saya lipat dulu selimut yang udah saya bentang di jendela karena kemarin itu gordennya saya cuci ya teman-teman. Jadi untuk sementara saya bentang selimut. Soalnya kalau di malam hari, kalau udah hidup lampu, jendela saya ini kan masih jerjak-jerjak, jadi masih tembus pandang dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Dan di sini udah selesai saya pasang lapisan. Soalnya ya teman-teman, di jendela saya harus pasang lapisan karena kosen jendela saya itu masih batang kelapa ya teman-teman. Jadi kalau orang duduk nyender takutnya nanti kena papannya. Makanya di sini saya pasang lapisan supaya aman.
Oke, di sini saya lanjut mau pasang gorden. Oh ya teman-teman, di sini gorden saya masih punya jadul. Ya nggak apa-apa, yang penting ada gorden gitu kan teman-teman. Belum estetik, ya nggak masalah. Yang penting kita itu punya gorden yang bersih dan rapi aja sudah alhamdulillah. Karena di sini saya punya gordennya jahit sendiri ya teman-teman, jadi bisa menghemat biaya. Kemarin itu saya beli kainnya cuma 1 meter entah berapa ribu saya lupa ya teman-teman. Jadi di sini saya jahit sendiri. Jadi alhamdulillahnya saya bisa jahitnya gordennya seperti ini, masih gorden yang dulu masih manjat-manjat dinding gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur alhamdulillah punya gorden, punya rumah walaupun sederhana. Oh ya teman-teman, ini gorden pertama yang saya jahit sendiri. Jadi alhamdulillah bisa kepake gitu ya teman-teman walaupun lagi belajar. Jadi di sini saya belajar jahit gorden, saya belajar jahit baju sendiri karena saya pikir lebih murah kain dibandingkan dengan baju yang sudah jadi, dibandingkan dengan gorden yang sudah jadi. Jadi di sini saya pikir kalau kain itu 1 meter ada yang 25, ada yang 15.000. Jadi alhamdulillahnya kalau kita bisa jahit sendiri jadi bisa menghemat biaya. Ini gorden satu-satunya yang saya punya untuk di ruangan depan. Ya nggak masalah, alhamdulillah masih ada gorden, yang penting ada gitu ya teman-teman. Gorden ini kalau misalnya kotor saya cuci, saya jemur, kemudian saya setrika, saya pasang lagi. Karena di rumah saya belum ada kacanya, jadi nggak bisa ya teman-teman kalau nggak ada gorden. Jadi saya pun cuci gordennya kalau misalnya hari ini panas terik matahari baru saya cuci. Biar di sore harinya itu kering dan di malam harinya itu bisa pasang lagi. Ya teman-teman, ini nggak terasa udah di akhir video. Jadi buat teman-teman saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan kalian akan dibalas sama Allah. Dan kalau ada saran ataupun kritikan boleh ya teman-teman ketik di kolom komen. Kalau ada salah kata ataupun perbuatan saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.